salam dan bahagia. Oke teman-teman semuanya, hari ini aku lagi pengen aja untuk share salah satu kegiatan aku untuk mengisi waktu luang selain mengajar, kemudian selain belajar kaitannya dengan matematika ya. Itu adalah trading. Ini sebenarnya adalah hobi lama. Jadi hobi lama untuk mengisi waktu lah istilahnya begitu. Nah ini sekarang ini aku mau kasih sharing sedikit. Aku punya salah satu akun tapi ini untuk uji coba aja. Yang aku biasanya trading kadang pakai robot, tapi juga kadang ini aku mau nyoba pakai scalping tapi dengan depo yang seminim mungkin. Saya kemarin deposit itu $10 aja. Jadi untuk trading tuh boleh aja, jadi minimal $5 untuk tradingnya. Nah di sini aku cuman ambil saldo itu $10 aja. Oke, di sini aku udah pakai indikator ya. Jadi untuk indikatornya ini aku cari dari YouTube. Jadi nggak pakai cari kelas online itu enggak. Pokoknya cari di YouTube aja. Teknik scalping pakai indikator macam-macam. Nah kemarin itu nemu salah satu trader yang mau berbagi untuk bikin setting indikatornya. Nah di sini aku mau pakai scalping tapi aku nunggu open posisi. Jadi untuk trading itu sebisa mungkin kayak main saham sama. Sebisa mungkin kita untuk open order itu jangan sampai ngasal. Apalagi dengan saldo kita atau mungkin modal kita cuma dikit. Jadi memang menyesuaikan dengan petunjuk gitu. Dan aku ini udah coba selama 9 hari berturut-turut. Jadi di sini aku kemarin isi saldo itu $10 aja, dan aku target setiap bulannya itu profit $1 udah gitu aja. Jadi kalau udah take profit gitu udah aku nggak buka lagi. Pokoknya belajar untuk disiplin gitu, karena kadang kalau pakai robot udah bisa disiplin karena kan sudah ada yang setting ya. Tapi kalau yang scalping ini kan kita manual. Nah agar bisa profit konsisten itu memang kita harus bisa kontrol diri. Jadi kita ngambil profit ya jangan serakah. Jadi kira-kira kalau segini udah cukup udah tuh. Dan ini aku udah coba selama 9 hari berturut-turut, itu alhamdulillah berhasil itu. Oke, ini aku nunggu sampai pada posisi area buy yang tepat. Untuk waktunya scalping bisa dari M1, maksudnya candlenya itu berganti setiap 15 menit, atau mau pakai yang ini 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam atau seterusnya. Tapi karena ini aku cuma butuh sekilas ya, scalpingnya ranknya hanya butuh 10 step, aku pakai yang M15 aja gitu. Jadi aku nunggu sampai posisinya ini sudah ada di area buy yang tepat, karena ini kan candlenya lagi turun banget tuh bisa jadi turun sampai, kalau GBP USD itu bisa pergerakannya itu bisa naik turun dalam sehari itu bisa 50 sampai 100 atau 200, kadang bahkan dulu pernah sampai 600 sampai 700 pip ke bawah atau ke atas kayak gitu dulu. Cuman kalau sekarang ini kayaknya kondisi pasar lagi stabil, maksudnya nggak yang volatility-nya nggak yang naik turunnya drastis banget, enggak. Kalau di sini aku perhatikan tuh sekitar 50 sampai 100-an lah gitu. Main untuk 150 gitu. Nah, tapi ketika candle itu turun banget, itu nanti dia akan ada reversal, dia akan naik lagi gitu. Jadi aku memanfaatkan itu untuk ambil posisi dan take profit. Jadi nunggu dulu di sini. Kalau misalnya kamu nggak mau nunggu, ini kira-kira aja nanti dia bakal posisi di sini, dia tandanya di sini dia udah sampai di area buy yang tepat ya. Untuk aku sih biasanya aku nunggu sampai posisi merahnya hampir mendekati si hijau. Nah kalau kayak gitu kan berarti kemungkinan bakal di 905 kayak gitu. Jadi aku biasanya nggak nunggu, aku kira-kira boleh aja ya. Kalau eksekusi instan tuh berarti kamu bisa pasang buy sekarang, langsung buy, karena aku mau beli, karena dia tadi posisinya kan di bawah ya, posisinya kan di bawah kayak gini tuh, yang di bagian sini. Nah ini kan di bawah sini. Nah jadi ini adalah area buy, jadi kita mau beli. Nah kalau kita mau beli berarti tinggal klik aja nanti beli. Ya kamu sesuaikan aja lotnya. Karena aku tadi modalnya cuma kecil, hanya $10, di situ tadi ada $19, agar tidak begitu banyak tidak begitu beresiko banget.
Jadi aku pakai 0,1. Jangan sampai kamu punya $19 tapi kamu pasangnya lotnya gede gitu. Pasangnya lotnya ya segini aja. Ini just 0,1 aja menurut itu udah gede banget tuh. Nah aku pengennya nanti by open posisi itu di 905, karena ini 5 digit. Yang diperhatikan hanya 2 digit yang gede ini ya, 911. Yang 4 ini kayak kalau di rupiah tuh kayak di sen apa, nominal sennya lah kayak gitu. Nah aku mau pakai buy limit. Buy limit itu artinya nanti aku pasangnya sekarang, tapi ini akan open order ketika angkanya tuh sudah masuk ke angka yang aku pengenin. Misalnya aku nggak mau di angka 911, tapi aku pengennya, aku nanti yakin bahwa dia bakal turun di katakanlah 906 gitu ya. Nah jadi aku ya open posisinya nanti di sini. Nah jadi aku tempatkan kayak gini. Terus karena aku punya target dalam satu hari itu $1, 0,1 bila jadi $1 kan berarti dia naik 10 step ke atas. Berarti nanti aku take profit. Ini berarti aku ambil yang sebelah kanan ini untuk take profit, yang sebelah kiri ini untuk cut loss. Cut loss itu berarti untuk memotong kerugian ya. Kalau di sini untuk take profitnya, kamu mau profit di angka berapa kayak gitu. Jadi karena aku buy berarti kan harga akan naik. Jadi tadi aku pasangnya di 906, maka biar tambah 10 pip ke atas berarti jadinya 9160. Nah kayak gitu. Udah buy, tinggal pasang buy aja. Nah sudah di sini. Jadi di sini aku pasang buy di 1.3906. Nah nanti dia akan open order ketika dia sudah mendekati, sudah masuk ke angka ini. Jadi angka yang di sini ya, angka yang sebelah kiri ini dia di 9060. Kalau belum, kalau buy itu berarti dia turun ke bawah ya, berarti 903 nanti. Pokoknya intinya yang di sini itu dia harus di 9060 nanti. Gitu. Nah, nanti dia akan take profit di sini nih, take profitnya di 916. Jadi nanti ketika dia sudah masuk di sana 916, maka otomatis akan terpull sendiri gitu. Nah, ini udah aku coba dari 9 hari yang lalu. Kalau pasar kan memang bukanya hanya 5 hari kerja ya, jadi Senin sampai Jumat, jadi kurang lebih 2 minggu. Tapi karena ini hanya aku pakai buat kegiatan, ngisi kegiatan yang lain lah pokoknya intinya, jadinya ya udah aku segitu aja udah cukup gitu. Ini ada salah satu akun aku yang aku coba untuk pakai teknik scalping. Nah kayak gini tuh. Jadi teman-teman yang mau belajar buat trading, modalnya kecil ya nggak masalah, boleh aja, nggak apa-apa, pakai aja, nyoba aja silahkan. Terus kalau untuk pakai mau pakai metode apa atau mau pakai indikator apa untuk membantu kamu kapan harus open posisi, itu silahkan di internet, di YouTube tuh banyak banget. Karena aku bukan masternya ya, jadi aku hanya sharing aja. Ini salah satu kegiatan aku untuk mengisi tadi waktu luang tadi, hobi lah gitu. Nah ini udah, kalau kayak gini kamu nggak usah nungguin kayak gini terus, ya udah ditinggal ngapa-ngapain aja, tinggal kerja yang lain, nyelesain yang lain, itu nanti dia akan otomatis ke up sendiri. Tapi kalau memang nanti tidak nyentuh angka yang ada di sini nih, aku kan tadi di buy limitnya di angka sini nih, yang hijau bawah ini, maka dia nanti akan dipersal ke atas dan nggak nyentuh, ya udah berarti kita nggak open posisi gitu. Aku tadi sempat post sell limit di sini, tapi ternyata dia habis itu turun banget, jadi langsung aku tutup aja karena sudah tidak pada petunjuknya tadi ternyata nggak nyampe batas yang aku pengenin kayak gitu. Jadi udah nih aku nunggu aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya nggak nyentuh juga ya udah nggak apa-apa dalam satu hari. Jadi udah gitu aja gitu, nggak usah yang ngoyo banget yang harus pokoknya aku harus untung banyak gede kayak gitu, nggak harus. Itu kok pengen profit konsisten, dan alhamdulillah ini dalam 9 hari itu udah konsisten gitu aja sih. Nah, cuman turunnya seberapa, cuman aku tadi kan pengennya kan 906 ya, berarti dia harus nyentuh di angka 903, karena kalau di GBP USD itu sebarannya itu 30, jadi atau kalau yang bukan 5 digit 4 digit itu sebarannya cuma 3.
Jadi nih 30 nih aku ambilnya 960 kayak 060 kayak gini, berarti nanti dia akan open posisi buy ketika masuk di 903. Udah. Jadi nih ini kita tunggu aja, aku mau sambil yang lain, kerjain yang lain. Nanti kita lihat lagi beberapa waktu berikutnya apakah memang sudah open open order gitu ya. Oke, baik. Di sini setelah beberapa menit itu ternyata terus turun. Apakah tadi sudah? Sudah. Ini sudah open posisi ya. Kalau tadi kan masih pending. Nah, sekarang tinggal kalau ini masih turun lagi. Karena ini area buy yang tepat ini posisi letak merahnya itu ternyata nih dia baru nyentuh sekarang. Nah, harusnya baru open posisi di sekarang sih harusnya. Tapi no problem. Kalau di sini setidaknya tadi aku udah mendekati area buy yang tepat. Nah, otomatis kan nanti dia akan reversal naik ke atas. Nah, naik ke atasnya tadi aku buat sampai 916 aja. Udah, aku ini kan sudah kayak gini. Nanti ini sudah open posisi otomatis dan dia nanti akan close ketika sudah sampai di 9160. Tapi kemungkinan ini masih bakal turun, tapi ini turunnya sebenarnya udah cukup banyak ya. Tapi hari ini dia turunnya baru 48, kemudian masih bakal turun lagi atau mungkin malah bakal reversal naik banget. Tapi nggak apa-apa deh, kita akan tunggu nanti, karena biasanya kalau udah turun sampai beberapa step kayak gini ya, dia bakal sempet naik walaupun nanti akan turun lagi gitu. Jadi kita akan tunggu apakah ini nanti akan berhasil atau tidak. Cuma aku biasanya walaupun dia turun terus, aku nggak akan close asalkan dia nggak sampai di bawah 10 ya. Karena ini kan aku tadi kan modal awalnya 10, tapi ini aku udah sempet di sini aku pengennya maksimal lossku itu $9. Pokoknya nggak boleh di bawah $10. Jadi nanti kalau kira-kira masih turun sampai ke di bawah 10 biasanya aku akan cut. Tapi di sini karena masih aman, masih turun cuma segini, dia masih naik turun, ya udah aku biarin aja. Biasanya aku biarin sampai dia take profit sendiri. Kadang satu hari gitu bisa langsung take profit, karena kan aku cuma take profitnya 10 step ya, 10 poin ke atas gitu. Jadi biasanya lebih mudah, kecuali jika memang pasarnya itu dia akan terus berlanjut turun gitu. Cuman kalau aku lihat dari M15 di sini, dia kan posisinya udah di area buy ya, jadinya dia kemungkinan akan bakal naik lagi, tapi mungkin nggak sekarang, nggak dalam waktu cepat gitu. Dia masih akan turun terus begitu, tapi nggak apa-apa. Oke, gitu dulu. Nanti aku akan update lagi beberapa waktu lagi ya, mungkin 1 jam gitu, atau nantilah kalau aku udah sempat. Sekarang aku mau lanjut lagi dengan aktivitiku. Oke, baik, ini sudah pukul 7. Tadi aku barusan cek lagi, baru buka lagi ya setelah tadi sore. Dan ternyata ini sudah clear posisi, jadi sudah tidak ada posisi yang terbuka dan sudah profit sesuai dengan yang aku tadi targetkan. Ya nggak muluk-muluk lah, hanya 10 poin aja, karena ini peluangnya akan lebih besar karena dia cukup 10 poin aja. Biasanya naik turun 10 poin ketika turun banget, jadi di dasar ketika dia mantul naik itu 10 poin tuh biasanya akan tetap tercapai. Nah itu berdasarkan apa yang aku analisis ya selama ini ya, karena aku udah trading kurang lebih mungkin sudah 4 tahunan mungkin. Jadi aku nyoba banyak metode. Aku dulu juga pernah scalping yang ugal-ugalan. Nah sekarang aku coba untuk scalping dengan dengan cantik istilahnya, pakai teknik scalping. Ada kalau dulu sih ada indikator, tapi indikatornya nggak sebanyak yang aku pakai sekarang ya. Kalau sekarang aku indikatornya lumayan banyak, dan ini kayaknya worth it juga untuk indikatornya, dan aku mainnya stabil. Jadi ada target tiap harinya, dan aku tidak open posisi lagi biasanya. Ketika apalagi aku sibuk, ini paling aku cuma buka paling 5 menit 10 menit aja, habis itu aku tinggal, udah gitu aja. Jadi cuma lihat pasar, udah saatnya open belum ya, kalau belum ya udah aku tinggal aja. Kalau kira-kira ketika aku sempat buka kemudian memang ini kayaknya emang udah saatnya open nih, nah gitu aku baru
pasang, habis itu aku tinggal gitu lagi, nanti paling siang apa sore atau kadang malam atau kadang besoknya itu aku baru cek lagi, oh ternyata sudah close order kayak gitu. Dan ini alhamdulillah udah berjalan rutin ya tiap hari. Ini aku kasih tahu, ini udah take profit kayak segini. Aku dulu modalnya aku nyoba ya di salah satu akunku. Ini aku modal awalnya adalah ini aku baru buka akunnya kapan ya, baru aja aku buka akunnya tanggal berapa ini, 8 April, ini kan tanggal 22 April aku baru buka akun tanggal ini. Aku deposit 10, terus aku waktu itu nyoba, tapi dulu nggak pakai take profit, jadi aku asal dulu waktu itu sih nyoba aja. Terus habis itu nyoba dulu karena waktu itu akunku kan hanya $10 ya, terus aku nyoba dulu 0,01, jadi marginnya biar tetap aman. Kalau naik turunnya itu biasanya aku bikin rank, kemungkinan naik atau turunnya itu sekitar 100 sampai 200-an sekali. Jadi apa istilahnya aku lupa, volatility ya, pokoknya itulah. Jadi naik turunnya segitu. Jadi aku awalnya 0,1, coba di 0,09, terus coba lagi di 0,05. Terus aku mulai per tanggal ya sama tanggal 8-nya sih. Waktu itu awal-awal nyoba-nyoba dulu, habis itu aku mulai ini sehari aku open ini waktu itu $1 terus aku opennya setelah itu aku coba $1. Pernah nyoba juga ini 0,05 karena waktu itu aku udah open 0,1 dulu, terus aku merasa ini kayaknya posisinya sangat menguntungkan nih, jadi aku open lagi. Nah biar tetap aman aku tetap ambil 0,05 aja, jadi biar marginnya tetap aman. Terus di tanggal 8 kan aku deposit tuh $10. Terus di tanggal berapa nih, 13-nya aku udah waktu itu aku pokoknya kalau aku udah dapat $20, yang $10 aku ambil karena aku kan kemarin modal $10, biar nanti yang muter itu adalah bonusnya atau untungnya. Jadi yang $10 aku keep, aku withdraw $10. Jadi yang saat ini berjalan itu waktu itu masih aku sisain $10 lah, pokoknya aku ngambil 10, masih ada $10. Terus aku jalanin lagi terus sampai hari ini tanggal 22. Jadi 10 hari ya, 10 hari itu aku dapat lagi $20 lagi. Jadi modal udah aku tarik, terus ini aku keuntunganku $20. Dan ini di luar rebate itu kayak apa ya, bonus lah dari apa istilahnya ya, IB, aku lupa istilahnya IB, pokoknya aku waktu itu pakainya Instabagus. Jadi ada kayak bonus gitu setiap aku open order berapapun sebanyak 1,7 kali total lot yang aku dapatkan. Ya paling dapatnya ya kalau 0,1 kayak gini paling ya dapatnya dalam seminggu paling 0,2 atau paling dapatnya $1,5 $2 apa $3 lah paling kayak gitu. Tapi itu kayak bonus doang. Ini aku pakai buat ngelatih diri aku buat lebih disiplin ketika aku mau pakai teknik manual. Karena pada yang sebelumnya aku tradingnya biasanya pakai IE, jadi pakai robot, dimana itu ada sistemnya sendiri, ada algoritmanya sendiri, dan dia akan ngejalanin ketika indikatornya memenuhi untuk open posisi kayak gitu. Jadi aku tinggal gitu aja. Tapi kalau ini aku coba buat latih diriku buat lebih disiplin dalam trading manual dengan bantuan indikator. Ini aku indikatornya banyak banget kalau teman-teman mau lihat. Nah ini aku pakai 1, 2, 3, 4, 5 bentar apa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aku pakai 13 indikator. Jadi satu, makanya bisa jadi warna-warni kayak gini dan lucu. Kalau enggak biasanya munculnya cuma candlestick kayak gini doang. Itu. Dan ini kayaknya bentar lagi bakal jadi saatnya untuk open posisi lagi. Nanti kalau aku sempat ya aku open. Kalau misalnya aku merasa nggak dia belum nyampe di area bayang tempat ini, aku nggak akan open apapun. Jadi aku biarin aja. Dan $20 ini aku biarin di sini. Kalau aku pengen ya paling aku ambil, tapi karena ini adalah akunku untuk apa ya istilahnya, tadi belajar disiplin tadi, ya udah aku biarin segini aja biar dia ngembang sendiri. Nanti kalau makin gede otomatis kan aku open posisinya akan lebih gede lagi. Gitu aja sih, ini untuk pembuktian ngelatih apa ya istilahnya instingku untuk bisa trading manual dengan
lebih disiplin lagi daripada sebelum-sebelumnya. Karena dulu aku pernah kayak gini tapi nggak disiplin, akhirnya margin call. Oke, jadi ini untuk uji coba ya, nggak usah pakai deposit banyak-banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar trading, ya silahkan aja. Jangan nggak usah gede-gede, $5 bisa, $10 bisa. Begitu ya. Ini aku cuma buat sharing doang, aku bukan master dan aku bukan ahlinya di bidang ini, hanya berdasarkan pengalaman doang. Oke, gitu aja dari aku. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.